kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita boleh kembali disatukan dalam satu ibadah ya. Ini memang yang menjadi suatu kerinduan kita semuanya, bahwa di tengah-tengah ya keadaan akhir zaman ini kita dapat beribadah. Ini suatu kemurahan Tuhan, sehingga kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tuhan itu selalu rindu, selalu kangen bertemu dengan kita ya, tapi karena kondisi sekarang ini yang ya karena wabah corona yang juga belum berakhir, maka mau tidak mau ya kita harus terpisah. Artinya ada yang di gereja mengikuti ibadah offline, ada yang di rumah untuk mengikuti ibadah live streaming. Tetapi kerinduan saya adalah yang di rumah pun juga beribadah dengan sungguh-sungguh, bukan menonton orang ibadah. Ya, hari Minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa yang di rumah pun juga persiapkan diri memuji Tuhan, ya ikut menyanyi. Saat firman disampaikan ya membuka Alkitab, supaya kita tidak terkesan menonton orang ibadah. Karena kalau menonton orang ibadah ya di rumah tanpa ekspresi sama sekali, hanya pegang handphone dan lihat dari awal sampai akhir, itu enggak ibadah, tapi menonton orang ibadah. Kalau ingin diberkati ya kita ikut ibadah, kita baca firman, baca Alkitab, nyanyi, kita memuji Tuhan ya sewajarnya, ya enggak perlu sampai berjinggak-jinggak di rumah, tidak. Pokoknya kita ikuti dari awal sampai akhir. Itu namanya beribadah. Tetap kita berdoa supaya nanti segera dilalukan wabah ini, tetapi juga perlu kita tetap berdoa ya, berdoa untuk saudara kita yang menjadi korban, banyak yang sakit, banyak yang terkena COVID ini, apalagi varian baru muncul. Ini sudah banyak yang menjadi korban sehingga melonjak lagi. Ya semua terdampak ya. Tetapi tetap kita harus bergantung kepada kuasa Roh Kudus supaya menyertai dan melindungi kita semuanya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan yang mau dengar-dengaran, kita juga perlu menjaga diri masing-masing. Ikuti anjuran pemerintah, ikuti aturan dari pemerintah, menjaga diri kita masing-masing, protokol kesehatan ya. Jadi orang bijak itu kalau melihat malapetaka, dia akan menyembunyikan diri. Maksudnya adalah dia tahu bahwa kalau ada malapetaka, apa yang harus aku lakukan, tidak sembrono ya. Jadi orang bijak itu kalau ada malapetaka, dia tahu apa yang harus dilakukan, dia tidak sembrono, dia tidak sembarangan. Itu orang bijak. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar bijaksana. Kalau kita bisa menjaga diri kita, otomatis juga bisa menjaga sekeliling kita ya. Tetap kita bawa dalam doa. Ini banyak yang kena COVID ini ya. Kita berdoa terus, saya perhatikan, pantau terus lewat media sosial. Tadi juga saya membaca di surat kabar meningkat lagi ya. Bahkan dunia pendidikan juga terdampak lagi, masih bingung nanti bulan depan ini tatap muka atau enggak, masih dirapatkan lagi. Ya bingung ya. Karena ya memang kita semua menghendaki segera selesai. Tapi ya apa daya ya. Mari dengan adanya corona ini tetap kita berserah kepada Tuhan dan jangan mengurangi semangat untuk ibadah. Tuhan sudah anugerahkan yang terbaik, ibadah live streaming. Kita gunakan itu. Jadi jangan karena adanya ibadah live streaming terus kita malas ibadah, itu salah besar. Tuhan itu baik loh. Kebaikan Tuhan dibuktikan apa? Kita bisa ikut ibadah live streaming, itu kebaikan Tuhan. Tanpa kita sadari, itu kebaikan Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kita untuk ibadah live streaming, gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Tuhan tahu kok bahwa kita ini rindu untuk ibadah offline semuanya. Tapi kita harus bijaksana. Karena pemerintah ada juga karena Allah. Aturan pemerintah itu juga hikmat. Hikmat juga dari Allah. Yang kita jaga ya. Kalau kita bisa menjaga diri kita, otomatis sekitar kita juga terjaga. Ya. Dan pada malam hari ini tetap kita akan belajar firman pengajaran, karena banyak hal yang harus kita ketahui, bagaimana karya Yesus, karya Allah dalam kehidupan kita, bagaimana
mujizatnya dinyatakan. Kalau zaman dulu ada mujizat, saya percaya sekarang juga pasti ada mujizat. Yang jelas bagaimana penyerahan kita kepada Tuhan Yesus. Pasti dia akan bekerja luar biasa, pasti dia akan berkarya luar biasa. Tapi bagaimana penyerahan kita kepada Yesus? Bagaimana kepasalan kita kepada Yesus? Yesus mau kita selalu mengandalkan dia di dalam segala perkara. Dan penyakit apapun sanggup disembuhkan oleh Yesus. Karena apa? Lukas 1:37 mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi semua bisa terjadi oleh karena kehendak Allah. Malam hari ini kita mau belajar lagi bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Ya, di sini gagap ini kalau terjemahan yang lain katakan bisu. Ya, mari kita buka dulu dalam Markus 7 ayat 31 sampai 37. Markus 7 ayat 31 sampai 37, silakan berdiri. Yang di rumah juga bisa mengikuti, juga berdiri boleh ya. Kita menghormati firman Tuhan ya. Markus 7 ayat 31 sampai 37. Nah, karena ini panjang, kita bergantian membacanya ya. Nanti ayat 31 kaum pria dulu, nanti 32 kaum wanita bergantian. Kaum pria dulu kita baca judulnya. 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Puji Tuhan. Ya, ini merupakan suatu kisah yang terjadi sungguh-sungguh bahwa Yesus menyembuhkan seorang tuli. Nah, yang baru saja kita baca ini itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat mengasihi setiap umatnya, dan kasih Allah itu tidak terbatas. Dan juga Allah itu ya melalui Yesus saat itu kalau menolong orang tidak pilih-pilih. Yesus kalau mau menolong orang tidak pilih-pilih, yang perlu ya ditolong. Bahkan Yesus pun mendoakan orang-orang ya semua, tidak pilih-pilih. Tidak peduli orang itu pro dengan Yesus atau kontra, Yesus mendoakan semuanya. Dan ini yang perlu kita contoh dari sikap Yesus ini, bahwa kalau kita mau menolong orang, ya tidak usah pilih-pilih. Kalau kamu pro dengan aku, ya aku tolong. Kalau kamu musuh aku, ya tidak. Itu bukan ajaran Yesus. Bahkan kalau kita mendoakan seseorang pun, Yesus tidak mengajarkan pilihlah yang selevel dengan kamu, tidak. Kalau ada orang yang butuh pertolongan, minta bantuan doa, mungkin enggak seiman dengan kita, doakan. Doakan. Enggak usah pilih-pilih. Kamu seringkali menjati aku malas mendoakan untuk kamu. Itu bukan ajaran Yesus. Yesus ajarkan doakan mereka. Itu ajaran Yesus, ya. Di sini Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap. Ya memang untuk masalah tuli gagap ini ya Yesus sanggup, pasti sanggup. Saya percaya memang
Yesus berkuasa. Karena Lukas 1:37 mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi semua bisa terjadi oleh karena kuasa Allah. Dan gagap pun juga yang saya alami disembuhkan oleh Yesus. Tidak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkan. Saya dulu gagap bertahun-tahun, lama sampai masuk kuliah pun masih gagap. Tapi begitu menjadi hamba Tuhan, ini kuasa Tuhan luar biasa. Bertahun-tahun saya menderita gagap, mau bicara sulit. Saya percaya dokter manapun nggak akan bisa menyembuhkan. Tapi ada dokter yang luar biasa, Yesus mempelai surga. Dan saat ini saya bicara lancar ini karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Resepnya apa? Berserah kepada Yesus. Itu saja, wis. Gagap saya alami. Ngomong enggak bisa, ya. Seperti ada yang mengikat, ya. Di lidah mau ngomong pun sulit, tapi sekarang luar biasa. Saking lancarnya pun kalau enggak lihat waktu bisa terus-terusan gitu. Waduh. Dan saya bersyukur sekali ya. Bahkan sampai mengajar mahasiswa sekolah Alkitab pun, kalau saya nggak lihat waktu bisa bablas. Ya. Kemarin itu rekor ya, hari Rabu itu, harusnya kan saya ngajar 2 jam. Itu karena banyak pertanyaan, antusias sekali, 2,5 jam saya. Jadi ngomong 2,5 jam. Saya akhirnya berpikir, wah ini kalau jemaat saya ngomong 2 jam, kuat nggak dengarkan ya, gitu loh. Ya kalau saya kuat itu, mana saya ngajar 2,5 jam lebih. Ngomong terus, karena apa? Berhenti tanya, terus interaksi terus. Kata mereka, enggak terasa Pak. Iya Anda enggak terasa, aku krosok ini ku ngono. Ya. Tapi jangan gitu, garing iki ya. Tapi akhirnya diambilkan minuman. Kenapa? Sukacita, senang. Dan saya bicara lancar, saya membaca ayat ini, ya karena Yesus. Karena Yesus. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang susah, jangan lupa. Berserah kepada siapa? Hanya kepada Yesus. Dia luar biasa. Tergantung kita pasrah enggak. Dan jangan pernah meragukan kuasa Allah. Dan di sini yang tuli dan gagap disembuhkan oleh karena pertolongan Yesus. Haleluya. Ayat 32a. Ya, kita membaca ya biar enggak bingung ayat 32 ya. Ayat 32 ya. Kita membaca ya bersama-sama, tetap membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Nah, jadi ada orang yang membawa seorang yang sakit kepada Yesus, tuli dan gagap itu. Nah, mengapa kok dia membawa kepada Yesus? Karena Yesus saat itu sudah dikenal, tersebar luas sebagai penyembuh. Dan perjanjian baru itu adalah penggenapan perjanjian lama. Sudah dinubuatkan bahwa Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap atau tidak bisa bicara. Nubuatannya di Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Ini nubuatannya. Yang ini dibatasi dulu, ya diberi apa gitu boleh ya. Silakan ya. Kita buka dulu Yesaya. Ini kisah ini penggenapan Yesaya 35. Yesaya 35 ya. Kita baca ya. Ya memang ini karena firman pengajaran ya harus membaca banyak ayat-ayat supaya saya tidak mengarang-mengarang ya, tidak hanya sekadar menyampaikan tapi ada suatu bukti nyata bahwa semuanya alkitabiah. Sekarang kita ke Yesaya 35 ayat ya 3 sampai 6 ya, ayat 3 sampai 6 ya. Yesaya 35 ayat 3 sampai 6. Kita baca 1 2 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Amin.
nubuatan kan ini. Saya ulang membaca, perhatikan ayat yang kelima. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Markus tadi kan mengatakan Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Yang kedua, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, artinya bisa bicara. Dalam terjemahan yang lain orang gagap di sana itu orang bisu. Jadi Yesus sanggup menyembuhkan tuli dan bisu, gagap sanggup disembuhkan oleh Yesus. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini kekuatan kita. Kita punya Yesus yang luar biasa yang bisa diandalkan. Jadi keluarga Sion kalau mengalami hal-hal yang buruk, peristiwa yang tidak enak, tidak menyenangkan, lagi susah, banyak derita saat-saat ini, berharaplah hanya kepada Yesus. Andalkan Dia di dalam segala perkara. Orang ini datang kepada Yesus karena dia tahu Yesus sanggup menyembuhkan. Jadi orang yang membawa ini dia percaya bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Ini Yesus. Jadi kalau orang sudah datang kepada Yesus, kepada seseorang, pasti ada suatu iman yang besar, ada suatu percaya yang besar bahwa di dalam Yesus ada suatu kesembuhan. Artinya orang yang membawa orang yang tuli dan gagap ini, dia enggak sembarangan. Dia tahu sosok ini bisa menyembuhkan. Dibutuhkan iman. Jadi kalau kita ingin menikmati kuasa mukjizat dari Allah, iman itu penting. Ya. Kalau enggak ada iman bagaimana coba? Ya, kita kembali ke Markus tadi. Ya, dibatasi ya, langsung dibuka. Nah, gitu ya. Oke. Ya. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli. Di situ orang membawanya. Ya. Berarti yang membawa ini sudah tahu betul bagaimana kapasitas Yesus. Bagaimana sosok Yesus itu. Dan saat itu Yesus dikenal sebagai penyembuh. Jadi untuk kita semua keluarga Sion, terus tumbuhkan iman. Ingat, Roma 10:17 mengatakan iman timbul dari mendengar apa? Jadi kalau kita ingin kuat iman kita, jangan bosan-bosan dengar firman. Tumbuhkan kerinduan Tuhan, aku ingin dengar firman-Mu supaya iman kuat. Supaya enggak kacau hidup kita. Orang kalau sudah kacau hidupnya, enggak ada damai sejahtera, itu rasanya imannya bagaimana? Itu dipertanyakan itu. Kalau orang imannya kuat, meskipun ada banyak derita, banyak ujian hidup, dia tetap tenang, pasti ada damai sejahtera. Ayo banyak menderita, tapi imannya kuat. Dan Tuhan menyertai dia. Sampai istrinya mengatakan, ya hujanlah Allahmu. Langsung dibalas oleh Ayub. Apakah kamu tidak menerima yang baik saja dari Allah? Yang buruk tidak. Ini kekuatan iman luar biasa. Apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini, tumbuhkan iman keluarga Sion, kuatkan iman kita. Banyak baca firman, banyak berdoa. Biar enggak goyang hidup kita ini. Ya. Ayat 32b, kita baca ulang. Kitab 32 ya. 1, 2, 3. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Kita jangan mendikte Yesus. Yesus aku sembuhkan pakai cara ini. Yang berkuasa siapa? Kita atau Yesus? Yang berkuasa siapa? Kita atau Yesus? Nah, orang ini mendikte. Yesus letakkan tangannya atas orang itu. Tapi lakukan apa? Yesus enggak meletakkan tangan. Nanti bisa dibaca di berikutnya ya. Ayat 33 kita membaca. 1, 2, 3. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kontras kan? Tadi ayat 32 mintanya apa? Menumpangkan tangan. Yang dilakukan Yesus apa? Ayat 33. Berarti jangan pernah mendikte, Yesus aku boleh disembuhkan pakai cara ini, cari. Jangan pernah mendikte Yesus. Justru kita harus ikuti apa kehendak Yesus, bukan Yesus ikuti kehendak kita.
Jangan pernah membatasi cara Yesus menolong kita. Yesus sanggup menolong kita lewat banyak cara. Bahkan mungkin dari orang yang tidak kenal dengan kita pun juga bisa nolong. Nabi Elia ditolong siapa? Burung gagak. Nggak kenal sama sekali. Bahkan di luar prediksi. Kok burung gagak yang nolong? Itu kan. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Yesus untuk menolong kita. Jangan pernah mendikte Yesus untuk menolong kita. Tugas kita hanya berserah, berdoa, berharap, titik. Bagaimana nanti Yesus menolong, terserah Yesus. Yang penting, Yesus, aku berserah kepadamu. Biarkan dia berkarya atas kehidupan kita. Ya. Jadi ayat 32 dan 33 ini menegur kehidupan kita. Jangan sekali-sekali mendikte Yesus bagaimana caranya menolong. Kita tidak ada kuasa apa-apa, hanya Yesus yang sanggup. Ya. Mari kita renungkan ayat ini. Kalau kita seringkali mendikte Tuhan, makin lagi susah, mbok yo didatangkan apa begitu, butuhannya apa gitu. Yesus sanggup menolong lewat banyak cara, bahkan di luar akal pikiran kita, dia sanggup menolong kita. Gitu, ya. Jadi ubah pola pikir kita. Siapa kita kalau mendikte Yesus? Saya membaca ayat ini orang ini kok bisa mendikte Yesus ya? Kan kesannya menyuruh. Memang kata-katanya memohon ya, dan memohon kepadanya supaya meletakkan tangannya atas orang itu. Kesannya Yesus tumbangkan tanganmu, ngongkon, nyuruh Yesus. Ya memang dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan, tapi caranya jangan pernah mendikte. Sikap percaya orang ini perlu kita contoh, tapi caranya meminta jangan dicontoh. Kita percaya harus. Tapi bagaimana cara Yesus menolong itu bukan hak kita. Hanya Yesus yang berhak menentukan bagaimana menolongnya. Tugas kita hanya berserah, percaya, berharap. Ada seorang hamba Tuhan merenovasi tempat ibadah, berdoa, singkat cerita, yang menolong bahkan tidak kenal. Memberikan korban persembahan untuk mendukung renovasi tempat ibadah. Tidak kenal, bahkan dia ada di satu daerah itu yang menolong berkorban dari Jakarta. Kenal aja belum? Coba. Hamba Tuhan ini di Jawa Timur yang Tuhan gerakkan menolong di Jakarta. Kan nggak logis kan? Dan tidak kenal orangnya. Nah, jadi kalau Allah menolong itu lewat banyak cara. Bahkan kita tidak kenal pun bisa. Jadi mulai malam hari ini jangan pernah meragukan kuasa Allah. Tetap percaya dan berharap. Jangan pernah putus asa, tetap semangat berharapnya. Meskipun belum terrealisasikan, tetap berdoa dan berharap, kuatkan iman kita. Sampai tiba saatnya nanti dia menolong tepat pada waktunya. Tadi di awal kan sudah dibaca ayatnya, ya kan? Agar dapat pertolongan pada waktunya. Jadi setiap ayat itu jangan hanya dibaca saja, imani, aminkan, agar terjadi di dalam hidup kita. 33, kita ulang membaca, ya. Oke. 1, 2, 3. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ya, Yesus mengajak orang ini untuk terpisah. Karena Yesus melihat bahwa orang ini butuh pelayanan pribadi. Gitu. Yesus melihat bahwa orang ini, ya namanya tuli dan bisu atau gagap, itu kan pasti terisolasi hidupnya, terasingkan. Kan orang nggak suka, kamu ini orang tuli, gagap segala macam, dan dia kan nggak dengar apa-apa. Sepertinya merasa terasing. Dan Yesus ingin mengadakan suatu pelayanan pribadi. Yesus menyentuh supaya ada sentuhan pribadi, ada koneksi pribadi. Yesus kalau menyembuhkan itu bisa secara luas, secara umum, bisa juga secara pribadi. Jadi ya tergantung Yesus. Yesus mau menyentuh ya terserah Yesus. Lewat kata-kata seperti hamba perwira di Kapernaum, jadi Yesus nggak menyentuh loh. Hanya lewat apa? Ucapan saja.
Karena pribadi mengatakan, katakanlah aja, nanti hambaku akan sembuh. Yesus nggak menyentuh. Tapi kasih ini beda lagi. Artinya apa? Yang dikerjakan Yesus, ya terserah Yesus. Bagaimana cara nolong? Ya terserah Yesus. Di sini kasusnya khusus, karena Yesus melihat bahwa orang ini karena tuli dan gagap, maka pasti dia terisolasi hidupnya, dia terasing hidupnya. Sehingga Yesus ingin mengadakan suatu pelayanan pribadi, menyentuh. Jadi namanya pelayanan itu bisa juga jarak jauh, bisa juga jarak dekat. Jadi orang ini merasa berharga di hadapan Yesus. Yesus mau mendekat, Yesus mau menyentuh dia, bahkan diajak memisahkan diri. Karena apa? Yesus mau mengadakan pelayanan secara pribadi. Diperhatikan secara khusus. Betapa indahnya kalau hidup kita mendapatkan pelayanan secara khusus. Yesus datang ke dalam dunia untuk melayani. Ingat itu. Bukan dilayani. Dan Yesus datang ke dalam dunia itu adalah mau dekat kepada kita. Yesus mau melayani kita secara khusus. Enggak hanya dari surga. Yesus mau turun ke dunia. Masuk ke dalam dunia. Yesus mau dekat kepada kita. Tapi kadang-kadang kita yang menjauh. Iya toh, kalau kita mau mendekat, dia juga mendekat. Yesus mau dekat kepada kita, tapi kadang-kadang kita yang malah menjauh. Yesus mau ngajak bertemu dalam satu ibadah, kita malah menjauh. Yesus mau ngajak kita bertemu dalam satu ibadah, kita malah tidak ikut ibadah, ya tidak ikut ibadah live streaming. Kurang bagaimana? Tidak ada kuota, bisa bilang ke saya tak kirimkan pulsa. Enggak masalah. Nanti saya bisa kontak ya Bu Mardi Wahyuningsih sebagai Ratu Pulsa. Enggak apa-apa, butuh berapa? Kirim nomornya ke saya, tak kirimkan. Ini Ratu Pulsa, keluarga Sion, wah luar biasa. Ya. Tanpa tanding, Ratu Pulsa. Enggak apa-apa. Tinggal kontak aja, bayar gampang. Makin lama bayarnya makin tambah. Gitu. Ada bunganya. Ya. Yesus itu mau datang dekat kepada kita, malah kita menjauh. Yesus mau mengayomi kita, kita malah menjauh. Itulah kehidupan kita ini, yang merasa diri kuat tapi nggak kuat sama sekali. Gitu ya, haleluya. Oke. 3. Kita ulang membaca lagi, sampai hafal, tidak apa-apa. Membaca lagi, ya. 1, 2, 3. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Tadi yang mengantarkan minta apa? Yesus menumpangkan tangan. Tapi faktanya, realisasinya Yesus tidak menumpangkan tangan. Tapi masukkan jari ke telinga orang itu dan meludah dan meraba lidah. Artinya apa? Suatu sentuhan pribadi. Yesus mau menyentuh secara pribadi ke sumber sakitnya. Ada suatu jalinan yang khusus. Yesus mau mengadakan koneksi yang khusus. Yesus mau mengadakan hubungan yang khusus dengan orang ini lewat sentuhan. Untuk apa? Menumbuhkan imannya. Bahwa Yesus memperhatikan hidupnya. Artinya apa? Yesus itu sangat peduli kepada kita. Tapi kadang kita enggak peduli. Yesus itu peduli kepada kita. Ngerti kebutuhan kita. Makanya firman disampaikan ini, Yesus peduli kepada kita supaya iman kita bertumbuh. Makanya dia datang untuk mendekat, ya kita malah menjauh. Gimana coba? Jadi orang dekat itu semakin dikuatkan dan orang ini dikuatkan imannya. Dan karena dia merasa diperhatikan Yesus, dia bersyukur. Dan lewat pertumbuhan imannya ada suatu kesembuhan. Jadi Yesus berikan suatu pertolongan, orang ini meresponi. Jadi kalau Yesus sudah mendekat, kita jangan menjauh, mendekatlah. Supaya permasalahan diselesaikan oleh Yesus. Seandainya orang tuli dan gagap ini dia menghindar malah menjauh, dia tidak dapat pertolongan, tapi dia ada merespon. Yesus dekat, dia juga mendekat. Pertemuan inilah yang menghasilkan satu mukjizat kesembuhan. Jadi kalau ingin dapatkan mukjizat dari Allah harus mendekat. Itu poinnya di situ, intinya di situ, jangan jauh.
Ingin ditolong Tuhan malah jauh loh. Gimana coba? Ada banyak masalah, ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kita malah menjauh. Tidak akan bisa. Harus mendekat. Orang tuli ini mendekat. Dan Yesus tahu orang ini membutuhkan pelayanan spesial, khusus. Makanya dia mendekat selalu. Luar biasa, ya. Tuli dan bisu disembuhkan Yesus karena dua bagian ini sangat penting. Proses kita ikut Yesus pun, proses kita ibadah juga, itu dua hal ini sangat penting. Telinga untuk mendengar, mulut untuk bersaksi, untuk berbicara. Karena itu dua hal ini mau disembuhkan oleh Yesus. Dan kehidupan kita di akhir zaman ini seringkali bermasalah dengan telinga kita. Kadang kita punya telinga yang kata ini seger, tapi saat firman tidak untuk mendengar firman. Tidak tahu dengar apa, saya tidak tahu. Dan juga mulut tidak untuk bersaksi, berbicara, tapi untuk berbicara yang tidak baik, perkataan yang tidak membangun sama sekali. Jadi dua hal ini mau disembuhkan oleh Yesus. Tuli, telinga kita ini mau dibereskan. Karena di akhir zaman ini banyak umat Tuhan yang telinganya nggak dipakai untuk mendengar firman, untuk mendengar yang lain-lainnya. Lebih suka dengar gosip daripada dengar firman. Dan buktinya meskipun ada ibadah live streaming, saat dengar firman, enggak ibadah live streaming. Enak dengar yang lain-lain saja, terbuktikan. Jadi dengan live streaming ini, Yesus mau membantu kita supaya firman itu tersampaikan. Tugas kita menyiapkan telinga. Dan mulut juga perlu pertobatan, karena di akhir zaman ini juga ada sebagian anak-anak Tuhan yang mulutnya tidak bertobat. Bicaranya tidak pernah menjadi suatu kesaksian. Tidak pernah membangun bicaranya. Itu mau disembuhkan oleh Yesus. Matius 7:24. Matius 7:24 ya. Ya, masalah telinga disembuhkan untuk mendengar. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang mau mendengar perkataanku, mendengar firman, itu juga dia adalah orang yang bijaksana. 1 Samuel 3 ayat 10. 1 Samuel 3 ayat 10. 1 Samuel 3 ayat 10. Ya, kita baca. 1, 2, 3. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Jadi kalau sudah dipanggil itu sampai 2 kali, ya harus konak, harus paham. Sampai 2 kali dan diberi tanda seru lagi. Samuel, Samuel. Apa? Ini langsung tanggap ini. Samuel, Samuel, berbicaralah. Sebab hambamu ini mendengar. Itu keren. Samuel, Samuel. Apa sih? Enggak. Ini langsung connect ini, Samuel ini. Jadi harus tanggap. Sampai dipanggil 2 kali. Mungkin lupa dengan namanya. Samuel, Samuel lagi. Iya, itu harus. Sefanya. Ya bunda apa? Susah. Ya. Nathan, oke. Nah, pisan krungu. Mentari, celak-celuk ae. Wah, susah. Tanggap ini. Gitu ya. Oke, telinga. Agak saya cepatkan dikit karena materinya cukup banyak ini ya. Mulut untuk berbicara atau bersaksi. Jadi 2 hal ini disembuhkan oleh Yesus. Masalah telinga, jadi yang saat ini belum dengar-dengaran, mungkin separuh telinganya buntu, ya itu Yesus mau sembuhkan. Ditusuk dengan firman pengajaran. Saat itu kan dengan jari ya. Tapi sekarang enggak mungkin dengan jarinya Yesus. Firman pengajaran akan menusuk telinga biar bisa mendengar. Mendengar apa? Firman. Nah sebelum dengar firman lancar, di rumah harus dengar-dengaran dulu, latihannya.
Nah, mulut untuk apa? Berbicara dan bersaksi. Mengatakan yang baik, ucapan yang membangun. Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4. Haleluya ya. Yesaya 50 ayat yang keempat. Masalah mendengar ini ya. Mulut mendengar, kemudian mulut untuk berbicara atau bersaksi. Ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. 1 ayat 2 makna antara mendengar dan mengucapkan. Ini perlu diperbaiki masalah tuli, telinga, dan juga mulut ini. Kalau mulut yang tidak bertobat, itu perkataannya tidak menjadi berkat. Tapi kalau mulut yang bertobat, perkataannya itu bisa jadi berkat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Setiap perkataan yang ada pertobatan itu, setiap perkataan dari orang hidup di dalam kebenaran, setiap ucapannya memberikan suatu semangat. Kalau ada teman-teman yang lagi lemah iman, ya kita berikan suatu dorongan semangat. Jangan malah menjatuhkan. Jadi kita perlu koreksi diri kita. Jadi Allah bisa memakai mulut kita untuk menjadi suatu kesaksian. Berikan kata-kata yang baik, yang penuh semangat. Jangan malah mengacaukan orang. Jangan perkataan yang menjatuhkan orang. Atau mencaci maki, menghina. Dan teman-temannya lah pokoknya itu. Itu Yesus gak pernah mengajarkan itu. Masa anak-anak Tuhan ucapannya, waduh ngeri saya dengarnya. Ini kurang pengajaran, apa salah pendeta nih gitu kan. Ada anak Tuhan yang saya dengar itu, aduh kok gitu ya perkataannya ya. Ya saya tidak mengucapkan secara langsung, dalam hati saya berpikir ini yang salah siapa gitu kan. Kalau kita sudah terima firman pengajaran seperti ini peringatan untuk kita, teguran untuk kita. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita perlu menjaga mulut kita. Supaya bisa menjadi berkat. Gak malah suka mencela orang, menghina, merendahkan. Itu bukan ajaran Yesus. Makanya perlu disembuhkan telinga dan mulut. Bisu, gagap, itu sembuhkan. Ya kita belajar poin yang A dulu. Yang telinga untuk mendengar, khusus malam hari ini. Oke. Penjelasan, telinga untuk mendengar firman Tuhan. Langsung ke Matius 13 ayat 9. Kita akan perdalam lagi masalah mendengar. Jadi Yesus menyembuhkan tuli dan juga gagap, tuli bisa mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan. Matius 13 ayat 9. Cukup singkat ayatnya ya. 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Punya telinga? Masih lengkap? Nah, saya katakan lagi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. 17 ayat 5. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi telinga untuk mendengar siapa? Mendengar Yesus berkata-kata, mendengar firman. Kalau kita banyak mendengar firman, otomatis juga nanti hidup kita terisi oleh firman. Tapi kalau banyak mendengar gosip yang gak jelas, ya pikiran kita kacau gitu loh. Ini kita diingatkan pada malam hari ini. Gunakan telinga dengan baik untuk mendengar firman, supaya dengan kita dengar firman, yang kita lakukan juga sesuai dengan firman. Karena apa yang kita dengar otomatis akan mempengaruhi pola pikir kita. Kalau kita banyak dengar firman, maka pikiran kita juga dipengaruhi oleh firman. Dan kita tinggal menjadi pelaku firman. Yeremia 5, 21.
Yeremia 5:21 ya. Yeremia pasal 5 ayat 21. Ya. Masalah mendengar ini ya. Jadi tuli tadi sudah disembuhkan oleh Yesus karena supaya bisa mendengar. Yeremia 5 ayat 21. Kita baca 1, 2, 3. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Saya enggak tega membaca tadi keras-keras, langsung saya kurangi volume saya. Terutama pada bagian, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, karena enggak enak itu. Ya, jadi harus saya jaga diri baik-baik dengan volume suara saya, terutama dengan kata-kata yang tidak enak. Karena apa? Ini peringatan keras. Maksud dikatakan, dengarkanlah ini hai bangsa yang ini. TOLOL ini. Lulul, gitu kan. Bangsa itu lulul. Jadi saking kebangetannya. Hai dengarkan bangsa yang itu. Coba, punya telinga tapi gak ngrungokno paling bawah. Yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Kan yuk kebangetan gitu loh. Punya telinga tapi gak untuk dengar firman, dengar yang lain yang tidak membangun. Tapi itu malah justru disukai. Buktinya saat dengar firman, ya banyak yang tidak dengar firman kan. Lebih enak dengar yang lain toh. Nah, terbukti nyata. Itulah tantangan kita di akhir zaman ini, tunjukkan. Kalau sebagai anak Tuhan, kita harus suka dengar firman. Bukan suka dengar yang tidak membangun. Ini firman Allah di akhir zaman ini tetap berlaku untuk selama-lamanya juga. Gitu. Kenapa ditegur? Karena Allah kalau menyampaikan suatu pengajaran, Allah mau menyampaikan suatu pendidikan untuk kita, Allah mau menyampaikan isi hatinya, ya berarti butuh telinga untuk Dan sekarang firman disampaikan lewat hamba Tuhan, pasti pakai suara. Dan untuk bisa mengerti, pasti pakai telinga untuk mendengar. Jadi hamba Tuhan itu dididik untuk menyampaikan isi hati Allah, menyampaikan suara Allah. Namanya suara berarti perlu didengar. Gitu. Sekarang kita mau terima peringatan dari Allah tapi nggak mau mendengar. Ya kan nggak mungkin. Allah mau menasihati kita, pasti butuh telinga untuk mendengar. Tapi kita nggak mau pakai telinga untuk mendengar suara Allah. Katanya mau diubahkan hidupnya, tapi nggak mau dengar, ya nggak mungkin. Sama aja kalau orang tua kasih nasihat kepada anaknya, tapi anaknya nggak mau dengar, ya gimana mau sampai nasihat itu? Sampai ribuan kali dinasihati, sampai habis 2 album mungkin nasihat itu, dibolak-balik. Tapi kalau si anak nggak mau mendengarkan, ya tidak terjadi perubahan. Tapi orang tua yang bersemangat akan terus memperdengarkan suaranya sampai si anak mau mendengarkan. Lek perlu dicekel, dicancang. Rungokno iki ya. Ibu atene ngomong, rungokno iki. Awakmu dikandani iku ya. Biasanya kalau sudah mulai tensi tinggi, ya mungkin voltasenya 110, 220 volt, ya kok tegangan listrik itu, pasti drijinya munggah. Rungokno iki. Awakmu iku. Itu kan seperti itu biasanya. Kalau ada orang tua nuturi anak, anak gak ngereken, cek, longgo. Rungokno bapak iki. Ya. Nah, lek wis ngomong akeh-akeh anak gak ngereken, pasti tangan terangkat. Bukan tumpang tangan gak ndoding. Rungokno iki. Tetep gak direken, nempel nang bathuk. Rungokno. Padahal rungokno ngene kuping, tapi nang bathuk ini, keliru. Jika iso nekuk tangane, rungokno ta, tuwak. Nah, iku. Iku biasanya bapake. Ngene gak iso, nemplek gak direken, langsung nekuk. Rungokno ta, tok. Ngono. Itu di luar Tuhan. Kalau anak di dalam Tuhan ya, iya, saya dengarkan papa mama, terima kasih nasihatnya begitu. Itu kan di luar Tuhan begitu. Dan juga kalau orang tua di luar Tuhan itu langsung tuak gitu. Tapi kalau di dalam Tuhan setia untuk menasihati anaknya gitu, ya. Haleluya. Ya gak mungkin lah
bapak-bapak, ibu-ibu, Sion family terus nasihati mbek tak ya gak mungkin. Lek jono ngene bertobat tanganmu iku yo, masuk ngene. Yo tak tok kok pingpong ae ngene. Oke. Jadi Tuhan Yesus mau menyembuhkan telinga. Termasuk juga pelayan-pelayan Tuhan juga perlu pasang telinga saat dengar firman. Ya, firman disampaikan, tundukkan kepala, sudah lihat wajah saya sajalah. Pandang saya, dengarkan itu. Semua saja, sudah pelayan Tuhan semua saja gitu. Masa ditegur sampai dikatakan, dengarkanlah ini hai bangsa yang ulul dan yang tidak mempunyai pikiran. Ini kan kebangetan saking berarti ini mau wokong gitu loh. Herungono gitu loh. Namanya bangsa kan banyak orang. Tiba ada juga bangsa ini. Lah maksud nanti ini dikatakan seperti ini kan ya gak mungkin toh. Nah, mumpung belum tersampaikan ndang bertobat, toh dengarkan firman Tuhan. Toh enggak ada jeleknya dengar firman, malah diperbaiki hidup kita, malah kita diberkati loh. Yang mendengar firman diberkati. Gitu. Jadi kalau mau diberkati Tuhan, langkah awal dengar firman dulu. Sampai di kitab Wahyu dikatakan siapa bertelinga sampai ping 7 kan kebangetan. Siapa sing bertelinga? Bahasa Jawanya, siapa sing duwe kuping? Siapa sing duwe kuping ngono kan. Lha kak newamen ae. Oke ya? Ya. Jadi ini suatu peringatan untuk kita ya. Kalau kita mau atau mulai rasa ada enggan mau dengar firman, ya langsung baca ayat ini ya. Yeremia 5:21 ini biar kita tergugah dan tertegur. Terutama di bagian akhir, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Oh Tuhan ampuni. Jadi aku mulai hari ini akan pasang telinga untuk dengar firman ya. Haleluya. Nabi Nehemia mengingatkan kita bagaimana sikap kita yang seharusnya saat mendengar firman itu bagaimana. Lebih dalam lagi ya, Nehemia ya. Nehemia 8 ayat 1 sampai 3. Nehemia 8 ayat 1 sampai 3. Nehemia ya 8 ayat 1 sampai 3 ya. Agak panjang sedikit saja, tidak banyak-banyak. Kita baca bersama. 1 2 3. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama, bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Puji Tuhan. 3 ayat ini menunjukkan bagaimana cara untuk mendengar firman. Dan puji Tuhan malam hari ini ada juga Imam Esra di sini ya, yang hadir ya untuk menguatkan ayat ini ya. Terima kasih atas kedatangannya ya. Oke. Ya, kepada Esra ahli kitab itu. Jadi jangan main dengan Mas Esra karena ahli kitab. Haleluya ya. Jadi ayat 1 sampai 3 ini kita diberitahu bagaimana cara untuk mendengar firman Tuhan. Ya, kita perdalam ya dari ayat ini. Lanjut ya. Yang pertama, ayat yang kedua kita baca. 1, 2, 3. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ada suatu kerinduan. Jadi Nabi Nehemia ini memberikan suatu contoh. Cara untuk mendengar firman itu memiliki suatu kerinduan. Kalau sudah ada kerinduan, pasti akan tergerak terus untuk mau dengar firman. Jadi penting tumbuhkan kerinduan, Tuhan aku mau dengar firman-Mu. Tuhan aku mau dengar firman-Mu. Tumbuhkan satu kerinduan dulu. Sampai cara mendengar pun diajarkan. Kalau enggak rindu, ya enggak bisa. Memang harus ada rindu. Keinginan ya, keinginan
kerinduan yang mendalam untuk mendengar firman. Karena kalau sudah rindu, mudah untuk mendengar firman. Tapi kalau enggak rindu, dipaksa pun enggak bisa. Itulah tanggung jawab pribadi kita. Tumbuhkan kerinduan untuk mendengar firman. Ya. Mazmur 119 ayat 40. Ya. Mazmur 119 ayat 40. Mazmur 119 ayat 40. Satu, dua, tiga. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Amin. Bagaimana? Kita rindu enggak dengar firman? Rindu. Sesungguhnya aku rindu. Kata sesungguhnya itu mendalam sekali. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Suka dengar firman. Ini teguran untuk kita, menemplak hidup kita. Untuk kita renungkan juga, bagaimana kita selama ini kangen nggak dengar firman? Nah, gimana kangen Om? Setiap kali dengar firman kok langsung menusuk perasaanku, disikat terus, gak entek-entek. Apa enggak ada bahan yang lain toh Om, yang enak-enak gitu Om? Ya ada, tapi saatnya ini bukan sekarang. Kalau mau diproses hidup yang baik itu ya harus dikuliti, ditunjukkan kesalahannya apa, baru menjadi baik. Dan setelah baik baru menerima yang enak-enak gitu. Kan lewat proses semuanya. Kita mau jadi baik tapi nggak mau diproses, ya jelas nggak bisa. No. Jadi kalau ingin diperbaiki hidup kita, ya harus mau diproses dengan firman. Dengarkan firman dulu, aku rindu kepada titah-titahmu. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Karena firman Allah pasti adil. Nah kalau kita mau terima firman, pasti kita dihidupkan. Kita diatur oleh Allah. Ya memang Allah berhak mengatur kita. Bahkan sampai masalah mendengar pun kita diatur oleh Allah. Ya. Sehingga mereka sendiri karena ada kerinduan, itu meminta agar Taurat itu dibacakan. Enggak cukup dibacakan, juga diuraikan agar pembacanya dimengerti. Ini suatu kerinduan. Jadi kerinduan untuk terima firman, untuk dengar firman. Sehingga mereka meminta agar kitab Taurat itu dibacakan. Enggak cukup dibacakan, diuraikan agar mengerti. Ayat yang ke-9, Nehemia 8. Nehemia 8 ayat ke-9. 1, 2, 3. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Jadi firman Allah itu selain dibaca, juga diberikan penjelasan yang tugasnya adalah seorang hamba Tuhan. Dan di situ dikatakan dibacakan dengan jelas. Jadi saat membaca firman pun harus jelas. Kalau kita membaca firman nggak jelas nanti susah. Makanya teknik membaca pun juga perlu diatur. Jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Sedang-sedang saja. Yang penting kata-katanya jelas. Jadi membaca firman pun juga ada tekniknya. Intinya supaya dibacakan dengan jelas. Jadi nggak bisa kita baca itu cepet-cepetan. Bagian-bagian daripada ayat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga mereka ngomong apa itu? Dan di Kamuda, di Yudsion, itu ibadahnya mesti membacanya bergantian. Itu untuk melatih supaya mereka membaca dengan jelas, meskipun toh masih terjadi hal-hal yang unik-unik. Kadang salah baca, salah tafsir, ada huruf yang dihilangkan atau dicepatkan, ada tanda koma ditabrak saja 2 tar gitu. Ada yang dengan wajah yang atau dengan membaca yang melas-melas, macam-macam, tidak apa-apa. Latihan, namanya latihan butuh waktu. Itu, jadi bergantian membaca. Itu saya biasakan di Yudsion, baca gantian mesti. Ya unik-unik, ada yang suaranya dalam, ada yang cempreng, ada yang fales, ada yang naik turun gitu. Ada yang sebelum selesai dihentikan langsung.
unik-unik. Tapi itu belajar. Enggak saya marahin, namanya belajar kok. Kalau sudah terbiasa belajar, nanti bisa membaca dengan jelas itu. Mazmur 119 ayat 34. Ya. Mazmur 119 ayat 34. Mazmur 119 ayat 34. Ya, 1, 2, 3. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Amin. Jadi setelah kita membaca firman Allah, maka hambanya akan menjelaskan supaya sidang jemaat keluarga Sion mengerti. Nah setelah mengerti akan memeliharanya di dalam hati dan untuk dilakukan. Jadi seorang hamba Tuhan bertugas untuk menjelaskan firman Allah. Makanya seorang hamba Tuhan, penyampai firman harus terus belajar. Merenungkan firman Allah. Kalau enggak nanti yang dijelaskan malah bingung. Enggak karu-karuan. Ya. Ini umat Allah minta, bacakan itu. Dan jelaskan. Ini luar biasa loh. Saking rindunya kepada firman sampai minta. Om, bacakan firman om, jelaskan om. Oke. Itu yang rindu. Kalau enggak rindu, firman mana om? Enggak bosen tah ngono. Ya macam-macam lah, oke ya. Yang kedua, apa yang diajarkan dalam mendengar firman? Penuh perhatian atau fokus. Nehemia 8 ayat 4b ya. Mulai dari kata dengan penuh perhatian. Disiapkan dulu, dibatasi ya Nehemia 8 itu, karena pasti akan ke sana terus biar enggak bingung membukanya. Ini saya sudah selesai membaca lagi ketemu ya, nanti ketinggalan dong ya. Ayat 4b, mulai dari dengan penuh perhatian ya. 1, 2, 3. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Berarti harus fokus. Saat firman disampaikan harus fokus. Saat diterangkan harus fokus. Kalau enggak fokus, enggak ngerti nanti. Saat membaca. Tapi saat disampaikan penjelasannya enggak didengarkan, ya sia-sia. Makanya saat firman disampaikan harus fokus. Jangan terpengaruh dengan yang lain-lainnya. Semua saja. Dan jemaat pelayan Tuhan saat firman disampaikan harus fokus. Supaya ngerti apa maksudnya Allah. Kalau mau menjadi pelaku firman harus ngerti dulu apa maksudnya Allah. Jangan mimpi aku jadi pelaku firman tapi tidak mau ngerungokno, gak mungkin. Asalnya jadi pelaku firman harus mau mendengarkan yang dijelaskan apa. Yesaya 51 ayat 4. Yesaya 51 ayat 4. Ya, kita baca ya. Yesaya 51 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Nah, jelas kan penjelasannya ini? Perhatikanlah suaraku, jadi harus fokus. Saat dibaca ya kita membaca, saat mulai diterangkan, pasang telinga untuk mendengar penjelasannya. Ini loh. Tegas dikatakan, perhatikanlah suaraku. Makanya kalau mau dengar firman itu harus persiapan fisik juga penting. Gak iso ngrungokno mbek liar-liar, gak iso gitu loh. Gak masuk. Bahkan sudah liar-liar itu membaca pun pasti akan keliru. Ayat pertama langsung terakhir. Wes banyak penafsiran baru pokoknya. Kalau liar. Makanya kalau mau ibadah persiapkan diri. Enggak capek om, katanya tidur di bawah kaki Tuhan enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa sih. Aku terhibur oleh firman, aku menikmati. Oke lah. Tapi kan enggak ngerti penjelasannya begitu. Ya. Pertahankan diri. Jadi kalau dengar firman, no, liar. Lah gimana enggak liar om, lah enak om, adem ya om.
Di rumah seumur di sini wadem sewager. Ya sudahlah, enggak apa-apa lah. Tuhan tahu isi hati kita. Hati berkehendak tubuh. Oke. Jadi pedoman nih akhirnya ya. Oke, tak teruskan dulu ya. Harus fokus ya dengar firman ya. Harus fokus itu ya. Yang ketiga, menghormati firman Tuhan. Itu caranya. Nehemia 8, 6 sampai 8. Ya, kita baca ya. 6 sampai 8. Nehemia 8 maksud saya ya. Nehemia 8 ayat 6 sampai 8. Ya, kita baca ya. 1 2 3. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asyaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya, menghormati. Makanya saat awal firman dibacakan berdiri. Itu cara mendengar firman juga bisa menghormati dengan berdiri. Itu cara menghormati firman. Memang banyak caranya. Salah satunya adalah berdiri. Makanya awal ibadah baca firman ya berdiri. Kita baca itu dengan sukacita. Dan baca harus serempak dengan penuh sukacita. Jadi baca firman itu jangan terus lemas tanpa daya, dengan semangat. Karena apa? Diberkatilah yang membaca. Jadi kalau kita membaca ayat, Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi ya dari semua orang itu. Pada waktu itu membuka kitab itu ya semua orang ya bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar. Dia oleh berkat kayak gini. Harus semangat gitu membaca. Itu loh. Jadi kenapa? Membaca pun juga diberkati Tuhan. Jadi cara membaca pun juga perlu dipelajari. Saya membaca dengan sungguh-sungguh, enggak sembarangan. Karena saya percaya dengan membaca pun ada berkat Allah. Belum praktek loh itu ya. Itu. Oke, yang keempat sekarang. Kelembutan hati saat ditegur firman. Kita mendengar firman itu harus kita siapkan diri untuk ditegur. Nah kalau mau terima dengan lembut hati saat ditegur, itu berkatnya luar biasa. Ayat 10, Nehemia 8. 10b, itu mulai dari kata hari ini. Ya. 10b, mulai dari kata hari ini. 1, 2, 3. Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Menangis, dengar kalimat itu, dengar firman, menangis, merasa tersentuh. Jadi menikmati firman Tuhan, aku kena firman, aku tersentuh, aku menangis. Ada suatu penyesalan, hatinya hancur karena firman. Tapi hati ini atos, keras hati. Allah paling menurut doa biasa. Sekak kaget yang niku, perlu selek khotbah. Kalau yang nyinggung-nyinggung, sapa laku. Coba, saking atos hati ini. Yakobus 1 ayat 21. Yes. Yakobus 1 ayat 21. Ya. Yakobus 1 ayat 21. Ya. Kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Jadi firman yang kita terima dengan lemah lembut berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Karena apa? Kita terima dengan lemah lembut artinya kita menerima teguran Allah. Kita terima ajaran Allah. Dan kalau kita mau berubah, ada keselamatan. Tapi kalau keras hati menolak, ya wis gak selamat. Sebelum firman sampaikan, dia sudah mengira-ngira. Pasti khotbahnya begini.
Pasti arahnya begini. Lek ngono gak iso ngrungokno mulya ae wis. Bisa ditebak arahnya begini-begini. Wah, diprediksi. Wah. Hebat. Hebat. Sebelum tak sampaikan ayatnya dia tahu akan kemana. Wah, keren sekali. Pas kenek, kita golek-golek ayat iki. Pasti ibu gembala yang dilapor iki ngono. Ngono alasane iku. Tapi dia bersyukur, Tuhan terima kasih. Sampai menangis, terima kasih engkau tegur aku Tuhan. Aku mau bertobat. Itu keren. Ya, itu. Belajarlah lemah lembut saat terima firman. Pasti diubahkan hidup kita nanti. Ya. 5. Sukacita. Karena apa? Ngerti. Setelah dibacakan, dijelaskan, dia ngerti. Sukacita. Inilah pembukaan firman pengajaran. Jadi jemaat itu akan sukacita kalau mengerti firman. Nehemia 8, 11-13. Ya. Nehemia 8, 11-13. 1, 2, 3. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Amin. Jadi saat mereka mengerti firman, senang langsung membagi-bagi makanan. Om, saya tadi khotbahnya luar biasa, saya suka cita. Om, ke rumah om, ada makanan. Ngono. Loh, ini loh ya. Dia senang karena dijelaskan firman, ngerti, bersuka cita. Lagi ini enggak, ngerti firman, kena DE malah gondok. Ya Om, ojo mana khotbah ngono ya, sakit tahu enggak? Kalau dia ngerti firman malah bersyukur, malah membagi apa tadi itu? Malah membagi-bagi makanan. Coba. Setelah saat ini ngerti, hari Kamis ini nanti minggu dia datang bawa makanan. Loh, ada apa? Saya bersyukur Om, Kamis kemarin saya ngerti firman Om. Minggu bawa kotaan. Keren iku. Terima kasih. Loh kok gak Sabtu apa? Oh, Sabtu didik ulangi Om, gak enak. Minggu kan akeh. Oh, puji Tuhan. Ngono lho. Ngerti firman, kena DE malah gondok. Jadi dia bersyukur karena ngerti, kena hidupnya dia bersyukur. Makanya bersuka cita. Itu yang jauh-jauh seperti itu, kena firman malah gondok. Kalau Sion family kena firman, sukacita membawa makanan, ono geduk lindri, yo ketan gowo. Om terima kasih atas berkat firman ngono lho. Tapi gak tahu sampai hari ini. Ya, kayak puji Tuhan. Gak tahu ya. Paling ya, Om terima kasih firmannya. Yo gak apa-apa. Cuman kalau menurut ayat ini, engkau jadi temen nih lo yo gak apa-apa sih kayaknya. Ini firman Allah karena ngerti senang membawa berkat. Artinya ayat ini adalah jika dengar firman, ngerti penjelasannya, dia bersuka cita. Itu jemaat yang oke. Artinya apa? Meskipun kena firman pun dia bersyukur karena jadi ngerti. Oh iya aku salah. Gak malah nesu. Masa akhir zaman kena firman nesu. Jemaat puluhan tahun kena firman nesu. Balik cilik maneh. Kan kalau anak kecil hanya susu saja. Kalau ingin dewasa, makanannya tambah keras. Supaya dewasa. Begitu. Wis tak sampai gak tega aku tak senin terus tak marah ini ya wis. Selesai ya? Oh iya dari iya. Ya wis lah oke. Gitu. Mendengar, menghormati, menjunjung tinggi, melakukan firman Tuhan, anugerahnya dilimpahkan atas kita semuanya. Saya teruskan nanti hari Minggu. Kelanjutannya. Masih belum selesai ini. Wah luar biasa ya. Masalah tuli dan mulut akan diubahkan